Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Aji, NRP 047 dari kelas 2D4 Teknik Elektronika B. Nah, di sini kita akan belajar bersama nih mengenai metode peramalan-peramalan dalam matematika atau metode ini biasa digunakan dalam industri atau perusahaan besar gitu. Nah, metode peramalan. Apa itu metode peramalan? Mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya apa itu metode peramalan. Nah, metode peramalan ini merupakan suatu ilmu untuk memprediksi kejadian masa depan menggunakan pengambilan data masa lalu untuk menentukan perencanaan strategi yang efektif dan efisien. Nah, jadi metode peramalan ini digunakan untuk memprediksi kejadian yang ada di masa depan dengan data-data yang ada saat ini atau dengan data-data di masa lalu itu. Kemudian dari data-data itu bisa kita gunakan untuk menentukan perencanaan strategi yang efektif dan efisien dalam sebuah industri atau perusahaan. Nah, jadi seperti itu untuk definisi dari metode peramalan. Nah, kemudian dalam metode peramalan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada metode peramalan kualitatif dan metode peramalan kuantitatif. Untuk yang pertama yaitu metode peramalan secara kualitatif. Metode ini bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Nah, jadi dalam metode kualitatif ini itu dipengaruhi oleh pengalaman dan juga opini dari seseorang. Jadi, hasil dari metode peramalan kualitatif ini untuk setiap orangnya dapat berbeda-beda tergantung dari pengalamannya orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu model seri waktu atau metode deret berkala, di mana metode ini dapat dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Kemudian yang kedua itu metode atau model kausal, di mana metode ini mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Kemudian di dalam metode kuantitatif ini juga terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Seperti yang pertama yaitu tersedianya informasi tentang masa lalu. Yang kedua yaitu informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Yang ketiga yaitu dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Jadi itu untuk metode dari kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kita lanjut ke metode-metode peramalan. Nah, dalam menentukan suatu metode peramalan tentunya dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Di sini terdapat beberapa cara untuk menentukan metode peramalan. Cara-cara ini tergantung dari pola dari data yang kita miliki. Sehingga untuk melakukan penyelesaiannya juga dapat kita gunakan beberapa metode yang efektif untuk data tersebut gitu. Untuk metode peramalan itu sendiri yaitu ada 7. Yang pertama yaitu metode peramalan konstan, yang kedua yaitu metode peramalan linear trend, yang ketiga yaitu metode peramalan kuadratik, yang keempat yaitu metode peramalan eksponensial, yang kelima yaitu metode peramalan average, yang keenam metode peramalan exponential smoothing, dan yang ketujuh yaitu metode peramalan seasonal. Nah, di sini saya akan membahas untuk yang poin nomor 4 yaitu metode peramalan eksponensial. Oke, langsung lanjut aja. Nah, di metode eksponensial atau pola tren eksponensial ini merupakan metode yang mana kecenderungan perubahan data yang semakin lama semakin bertambah secara eksponensial. Jadi metode
eksponensial ini digunakan untuk mengukur data yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat dalam suatu deret waktu. Dalam metode eksponensial ini sendiri juga digunakan apabila persamaan A dan B tidak dapat dipecahkan dengan cara konvensional. Kemudian dalam metode eksponensial juga dapat digunakan transformasi logaritma. Untuk bentuk persamaan umum dari metode eksponensial itu sendiri yaitu D aksen T sama dengan AE pangkat BT, di mana D aksen T ini merupakan peramalan saat T, untuk A merupakan intercept, kemudian yang B itu kemiringan garis, T itu waktunya, dan E itu eksponensial. Kemudian dari bentuk umum persamaan metode eksponensial ini dapat kita gunakan untuk mencari nilai A dan B pada suatu persamaan atau pada data yang ada gitu. Untuk mencari nilai A yaitu bisa dengan menggunakan ln A sama dengan sigma ln YT dikurangi B dikali sigma T per jumlah banyaknya data atau N. Kemudian untuk mencari nilai B itu bisa digunakan rumus B sama dengan N dikali sigma T ln YT min sigma T dikali sigma ln YT per N dikali sigma T kuadrat dikurangi sigma T dikuadratkan. Nah, kemudian untuk lebih memahami metode eksponensial yang sebelumnya sudah kita bahas, maka kita bisa mempelajari contoh soal seperti berikut. Untuk contoh soalnya yaitu seperti ini. Sebuah pabrik sepeda memproduksi banyak sepeda yang meningkat setiap bulannya seperti pada tabel di bawah ini. Nah, jadi ini merupakan tabel di mana penjualan sepedanya itu setiap bulan meningkat. Jadi dengan dari data tabel ini dapat kita gunakan metode tren eksponensial untuk melakukan penyelesaiannya atau untuk mencari solusinya. Dapat kita lihat pada saat Januari penjualannya itu sebesar 300, kemudian di Februari meningkat menjadi 330, kemudian sampai bulan Desember itu meningkat menjadi 700. Nah, untuk penyelesaiannya atau solusinya itu sendiri yaitu kita bisa membuat tabel seperti yang ada di sini, di mana tabelnya itu meliputi ada waktu, kemudian DT ln DT, T ln DT, T kuadrat. DT ini merupakan banyaknya penjualan sepeda pada setiap bulannya, dimulai dari waktu 1 atau bulan Januari yaitu sebesar 300, kemudian waktu kedua atau bulan Februari sebesar 330, dan seterusnya sampai ke waktu ke-12 atau bulan Desember yaitu sebanyak 700. Setelah kita dapatkan semua nilai pada setiap kolomnya, maka kita jumlahkan nilai dari setiap kolomnya, mulai dari T, kemudian DT, ln DT, T ln T, dan juga T kuadrat. Nah, jika kita sudah menyelesaikan perhitungan pada tabel tersebut, maka kita bisa mencari nilai B dan A-nya. Dimana untuk mencari nilai B bisa kita gunakan rumus tadi yaitu B sama dengan N dikali sigma T L T ln YT dikurangi sigma T dikali sigma ln YT per N dikali sigma T kuadrat min sigma T dikuadratkan. Untuk N itu sendiri merupakan banyak jumlah data, kemudian T waktu, YT ini merupakan, kalau dalam tabel tadi yaitu bisa diganti dengan DT, kemudian ln DT
Kemudian kita lakukan perhitungan seperti biasa. Untuk jumlah datanya tadi ada 12, kemudian sigma T dan Y yaitu sebesar 493,5891 dikurangi sigma T atau jumlah banyaknya waktu yaitu ada 78 dikali sigma ln dt yaitu 80,69635. Kemudian dibagi dengan n sigma T kuadrat 12 dikali 650 min sigma T dikuadratkan 78 dikuadratkan. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga didapatkan nilai B itu sebesar 0,217. Nah, jika sudah menemukan nilai B, maka kita bisa mencari nilai A-nya, yaitu dengan menggunakan rumus ln A sama dengan sigma ln dt atau YT min B dikali sigma T per N. Ln A sama dengan 80,69635 dikurangi B-nya tadi sudah kita ketahui yaitu sebesar 0,217 dikali banyaknya waktu yaitu sebesar 78 per N sebesar 10 sehingga didapatkan ln A sama dengan 6,37 dan didapatkan A sebesar 584,057. Kemudian setelah kita mengetahui nilai dari A dan B itu sendiri, maka kita bisa mencari bentuk persamaan umum untuk menentukan peramalannya, di mana kita menggunakan rumus umum eksponensial tadi yaitu D aksen T sama dengan AE pangkat B dikali T. Misalkan untuk di waktu 2 atau pada bulan Februari ini. Jadi kita bisa menentukan peramalan pada bulan Februari yaitu dengan menggunakan rumus D aksen T sama dengan 584,057 dikali E pangkat 0,217 dikali 2 atau waktu di bulan Februari itu. Kemudian didapatkan hasil D aksen T sama dengan 901,4445938. Nah, jadi dengan kita mencari nilai A dan B itu, maka kita bisa menentukan peramalan pada setiap bulannya. Sehingga untuk setiap bulannya dapat kita ramalkan atau dapat kita prediksi untuk nilai dari penjualannya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.